Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken. Dan tentunya pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengupas isu-isu terkini dan juga hal-hal yang memang sedang dibicarakan di Kabupaten Buleleng tentunya. Dan pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda menyoroti terkait dengan peran dari sekolah dasar sendiri yang bukan sekedar tempat anak untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter dan juga budaya literasi sejak dini. Dan mungkin masih hangat di benak kita begitu ya, bagaimana Buleleng digemparkan hingga menjadi sorotan dari Kementerian Pendidikan begitu ya beberapa waktu yang lalu, bahwa ternyata masih banyak anak-anak yang belum bisa membaca dengan benar, bahkan mereka sudah berada di bangku SMP. Lantas sejauh mana kesiapan dari sekolah dasar yang ada di Kabupaten Buleleng untuk menjawab tantangan ini? Dan kami sudah bersama dengan praktisi pendidikan yang juga merupakan Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Banjarjawo, Bapak Iputu Susilo Dharma. Om Swastiastu, Bapak. Oke, Om Swastiastu. Ya baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah hadir di tengah kesibukannya. Saya yakin banget begitu ya, pasti banyak kesibukan di sekolah, tapi menyempatkan diri untuk menyapa masyarakat Kabupaten Buleleng, pendengar RRI. Bapak, saya panggilnya Pak Kepsek aja ya, mungkin boleh. Lebih biar lebih akrab begitu. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung juga, kami undang nanti di 24644 serta di 081 13999 9790 begitu ya. Nanti kita akan sapa sesaat lagi. Kita akan dengarkan dulu nih penjelasan dari seorang praktisi pendidikan yang juga merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Banjarjawo Kabupaten Buleleng. Baik, Pak Kepsek, kalau berbicara tentang sekolah dasar, nah mungkin kita masih ingat begitu bagaimana kita dikejutkan bahwa ternyata masih banyak anak-anak di Kabupaten Buleleng ini sudah menduduki bangku menengah pertama, ternyata masih belum bisa membaca dengan baik dan benar. Lantas bagaimana sebenarnya kesiapan dari sekolah dasar yang ada di Kabupaten Buleleng? Bapak merupakan salah satu punggawanya, begitu pemimpinnya dari sekolah di Kabupaten Buleleng, terutama sekolah dasar. Saat ini seperti apa sih Pak ritmenya, kemudian sistemnya, apakah sudah memang dipersiapkan untuk menjawab tantangan itu? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan, Bapak mungkin bisa lebih dekat dengan mic ya. Oke, silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pro 1 RRI Singaraja sudah diundang pada dalam kesempatan hari ini untuk sedikit berbagi pengalaman apa yang pernah kami lewati, kemudian apa yang kami lakukan di sekolah kan itu.
Jadi yang pertama menyikapi apa yang terjadi tempo hari terkait dengan banyak anak-anak itu bahkan sampai di usia SMP kentara atau ketahuan itu belum bisa membaca gitu ya. Jadi fokusnya kami sebenarnya tidak pada persoalan tersebut, karena berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh itu banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan itu terjadi. Nah, saya tidak berkomentar terkait dengan hal itu, tetapi suatu kebetulan kami mengelola lembaga atau satuan pendidikan di sekolah, mungkin kami fokusnya adalah apa yang bisa kami persiapkan, kami lakukan untuk mengantisipasi itu dan program-program yang kami buat di satuan pendidikan. Oke, berbicara persoalan pendidikan, utamanya di satuan pendidikan menengah ini, di rendah ini, di sekolah dasar. Jadi TK dan sekolah dasar itu kita perlu garis bawahi bersama bahwa itu adalah pondasi awal generasi kita, anak-anak kita belajar banyak hal. Nah, kalau kita ingat kembali sebagai piramida bagaimana kita pendidikan kita, bahwa itu untuk di TK, sekolah dasar, itu yang paling banyak proporsi yang diberikan itu adalah bagian dari pengembangan karakter sebenarnya. Itu. Kemudian lanjut lagi menuju jenjang SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, itu baru dikembangkanlah ke ranah akademiknya. Nah, jadi ini sangat penting sekali. Nah, jadi sekolah dasar itu selain itu anak-anak difokuskan kepada pengembangan karakternya, kemandirian utamanya, kejujuran, keberanian, soft skillnya anak-anak tersebut itu. Jadi memang di sekolah dasar itu dikembangkan satu ya yang berkaitan seperti tadi, literasi sebenarnya. Kalau di kelas 1 kita ngomongin dari kelas awal, itu sudah menjadi bagian yang sudah biasa bahwa anak-anak di kelas 1 itu diajarin baca tulis hitung, calistung kalau itu di sekolah dasar kan begitu. Jadi di kelas 1 itu memang fokusnya ke sana, kemudian diimbangi juga dengan pembiasaan apa yang seharusnya menjadi hak atau didapatkan oleh anak tersebut. Nah, bagaimana menterjadikan itu? Kalau di sekolah itu kan ada 3 sebenarnya rohnya. 1 budaya akademik atau pembelajarannya, intrakurikuler istilahnya itu dalam bidang pendidikan. Kemudian ada yang namanya kegiatan kokurikuler. Itu bagian dari budaya sekolah, program sekolah, kegiatan sekolah yang berada di luar kegiatan-kegiatan intrakurikuler tersebut. Nah, berikutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler itu. Nah, kami tahu persis. Nah, kebetulan saya ditugaskan di SD Negeri 3 Banjarjawa yang memang secara historis dan secara faktual kami melihat dapurnya sekolah kami itu sudah baik dari sebelumnya. Karena historinya itu kan. Kita sekolah ini dulu bekas RSBI. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Kemudian sekolah ini sudah biasa mengembangkan budaya mutu. Kemudian sekolah ini juga pernah mendapatkan predikat sampai ke tingkat nasional, sekolah sehat nasional, sekolah ramah anak, sekolah berprestasi, sekolah dengan kegiatan ekstrakurikuler paling majemuk, paling banyak ini, paling beragam itu. Kemudian sekolah dengan kekuatan aset-aset tertentu, mungkin nanti saya ceritakan kembali itu Mas. Nah, sekarang kita kembali ke ininya. Membacanya dulu, membaca nulis itu. Nah, di kelas 1 ini kalau kegiatannya kita sudah biasa isi dengan kegiatan-kegiatan Bapak dan Ibu-ibu guru kami itu seperti biasa mengajar membaca, menulis strategi dan pendekatan yang sudah diketahui bagaimana seorang guru itu mengajarkan baca tulis di sekolah dasar. Kemudian berikutnya apa yang kami lakukan untuk memantapkan anak-anak kemampuan baca tulisnya itu.
baca tulis hitungnya. Kami memprogram di luar jam yang semestinya diakui sekian jam itu di sekolah dasar, kami menambah. Yeah. Nah, di sana secara terjadwal dan terstruktur kami ada kegiatan literasi dan numerasi. Memang kami tambah jamnya, jam belajarnya anak-anak itu. Nah, terlepas dari pro kontra bahwa ketika menambah jam itu akan membebani anak-anak, tetapi kami itu lakukan dengan inovasi dengan pendekatan kami sendiri, tergantung strateginya kan ya, melalui pola bernyanyi, bermain dan lain sebagainya itu. Kemudian berikutnya apa yang kami lakukan di sekolah itu oleh guru-guru menyediakan akses pojok baca itu. Pojok baca di kelas itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kami untuk kegiatan literasi, pengembangan kemampuan membacanya gitu. Nah, kemudian apa juga yang kami lakukan? Ya seperti biasa, setiap pagi itu ada kegiatan pagi ceria. Di sana anak-anak diajak untuk merefleksikan, bercerita terkait dengan kehidupan sehari-hari, terutamanya yang berkaitan dengan aktivitas anak-anak membaca. Nah, kemudian itu di kegiatan di kelas. Nah, berikutnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan kegiatan kokurikuler gitu. Nah, itu kan kita ada 2 sebenarnya kegiatannya. Satu itu memang dari Kemendikdasmen kita sudah mengikuti yang namanya program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, salah satunya itu kan bangun pagi, rajin beribadah, tidur lebih cepat, giat belajar dan sebagainya kan itu. Kemudian kedua, kita juga menambah program di sana. Ada yang namanya program Pokjar. Kelompok pelajar itu. Nah, di sana anak-anak kami ini latih dan didik dan biasakan itu beraktivitas di sekolah secara positif. Salah satunya ya arahnya ke sana tadi, selain ke penguatan karakter, juga literasi tadi. Kalau kita ngomongin literasi, sebenarnya literasi itu luas. Betul. Tidak hanya literasi baca tulis, ada literasi numerasi, literasi digital, literasi finansial, kan begitu, literasi sains, literasi budaya, literasi kewargaan atau kewarganegaraan, banyak sekali. Tapi ini menarik kalau tadi Pak Kepsek mengatakan bahwa sebenarnya di sekolah dasar itu adalah pengembangan karakter yang lebih diutamakan, tapi banyak program-program yang kemudian mendukung literasi numerasinya. Tapi sejauh ini dari pandangan Bapak sebagai seorang praktisi pendidikan, kemudian juga kepala sekolah yang sudah lama malang melintang di dunia pendidikan di Kabupaten Buleleng, sudahkah kita siap untuk menghadapi berbagai macam adanya numerasi, literasi begitu? Apakah memang sekolah sudah siap untuk itu, Pak? Dari pandangan Bapak? Nggih, saya rasa ini kan kembali kalau kebetulan saya itu ditugaskan di sekolah yang notabene itu lengkap gitu dulu. Lengkap dan memang kultur akademiknya sudah dari awal saya ke sana itu sudah baik begitu ya. Tetapi kalau saya ngomongin Buleleng ini kembali saya kira masih ada kendala-kendala, terutama akses pemerataan pendidikan itu gitu. Nah, sekarang mungkin yang bisa saya bagikan adalah yang ada di tempat saya kan begitu. Nah, kalau di SD Negeri 3 Banjarjawa itu memang selain kegiatan-kegiatan yang tadi itu arahnya ke penguatan karakter, itu memang kita punya banyak program yang bisa memberikan stimulus kepada anak-anak, bagaimana anak-anak membangun itu udah jiwa ketahan malangan, kepedulian, sosial kemasyarakatan, kesehatan dan sebagainya. Karena ini historinya adalah sekolah ini dulu pernah dinobatkan sebagai sekolah sehat nasional. Jadi di sana ada kegiatan 9 Pokjar, kelompok pelajar. Salah satunya misalnya TOS, Pokjar TOS, tanaman obat sekolah. Apa ini saya pelajari dulu. Saya gali. Ternyata aktivitasnya di sana bagaimana siswa tersebut diajak atau dikembangkan untuk
mempelajari tentang tanaman obat sekolah, mulai dari aktivitas menanam. Yeah. Nah, ini kan bagian dari edukasi peduli lingkungan sebenarnya. Kemudian menanam tanaman obat sekolah, bagian dari kesehatan itu. Kemudian ada juga pokjar sampah limbah. Yeah. Kemudian ada pokjar sanitasi sehat seperti musim-musim hujan sekarang ini. Anak-anak dibiasakan di kelompok pelajar, kelompok pokjar sanitasi sehat itu anak-anak diajari pola 3M itu, kemudian bagaimana anak-anak mensurvei, kemudian peduli terhadap lingkungan sekolah utamanya. Nah ini kalau bicara kelompok Pokjar TOS ini agak banyak ini sebenarnya aktivitas yang dilakukan anak-anak. Nah kemudian yang sangat menarik lagi yang perlu yang kita bisa bagikan di sini. Nah SD Negeri 3 Banjarjawa itu adalah sekolah yang notabene memiliki kegiatan atau aktivitas ekstrakurikuler itu paling banyak. Yeah. Itu. Nah, di ekstrakurikuler inilah kami mengidentifikasi kira-kira apa karakter kemudian hal-hal yang bisa dikembangkan dari kegiatan ini gitu. Nah, ternyata di sana setelah kami identifikasi dan analisa pelajari bahwa satu itu memang pengembangan karakternya kami kembangkan juga di kegiatan ekstranya. Kemudian di pengembangan kegiatan literasinya juga ada. Contoh yang kami buka ekstra jurnalistik ada di sana. Tempo hari memang kami belajar dari jurnalis berpengalaman senior kami undang. Kami danai dari anggaran yang kita punya untuk diedukasi guru kami. Astukara sekarang sudah bisa mandiri ngajar jurnalistik di sekolah. Kemudian ada sastra, mana anak-anak yang memiliki minat terhadap literasi, baca, mengarang, mendongeng, menulis dan lain sebagainya. Ada sastra. Nah kemudian yang pengembangan yang lain apa itu? Nah kami juga mengadopsi visi yang kami punya. Bahwa salah satunya kami menjunjung tinggi itu budaya luhur Bali, kearifan lokal, itu karakter-karakter itu yang harus kami kembangkan. Jadi kami melengkapi kegiatan anak-anak di sekolah itu melalui ekstra Dharma Gita, petani cile, kemudian ada ekstra yang lainnya yang mengarah ke sana. Salah satu contohnya itu adalah dokter kecil misalnya. Kemudian ada menggambar, mewarnai, ada 25-an itu kegiatan-kegiatan eksternya. Nah sisanya itu adalah pada tahap pengembangan bakat minatnya anak-anak. Sehingga saya yakini bahwa pengembangan anak-anak ini seimbang antara akademik dan kegiatan non-akademiknya. Antara otak kanan dan otak kirinya anak-anak itu di kelas dia belajar tentang akademik, di lingkungan kelas melalui kegiatan-kegiatan co-kurel tadi dia belajar pengembangan diri, dan aktivitas yang lain sebagainya. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Ini sangat komprehensif banget berarti ya program-program yang dilakukan baik akademik dan non akademiknya, dan juga dari semua sekolah yang ada di Kabupaten Buleleng ini SD Negeri 3 Banjarjawa memiliki ekstra yang paling banyak ya Pak ya dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya, dan itu merupakan salah satu hal yang mungkin bisa diadaptasi di sekolah-sekolah lain begitu ya Pak Kepsek ya. Baik, kita undang pendengar yang ingin bergabung, silakan kami undang Anda di 24644 serta di 081139999790 untuk Anda yang juga ingin menyampaikan mungkin memiliki pertanyaan terkait dengan pendidikan, kemudian sekolah dasar dan lain-lainnya. Kami masih bersama dengan praktisi pendidikan dan juga yang merupakan kepala sekolah SD Negeri 3 Banjarjawa, Bapak Iputu Susilo Dharma. Kita sapa dulu ya Pak, pendengar sudah ada yang ingin bergabung. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Selamat pagi dengan Pak Astawa di Bungkulan. Nggih, silakan Pak Astawa. Senang sekali. Nggih, silakan Bapak. Mendengarkan hal ini ya. Kalau tidak salah yang tanya dulu nggih. SD 3 Banjarjawa itu yang ada di Taman Kota ya sebelah timur. Nggih. Ya. Iya, betul Bapak. Memang dulu sejarahnya kan SD 17 Singarajang ya. Sekarang sudah menjadi 3. Memang yang kalau nggak salah satu anak juga sekolah di sana kan ya.
Jadi memang cara-cara mendidik guru-guru di sana memang betul-betul mengarahkan anaknya supaya sukses dalam menuntut ilmu di sana. Cuma kendalanya begini, Aziz yang bertanya, bertanya bukan kenalan ya. Iya, silakan Pak. Yang ingin bertanya tentang anak-anak yang sekian itu ada yang tidak mampu, tapi otaknya bagus. Nah, sekarang kalau tidak mampu itu bagaimana dasar membantu anak-anak, terutama orang tuanya yang tidak mampu, tapi melihat daripada karakter anak itu memang dia mempunyai kepintaran. Iya. Nah, sekarang kira-kira berapa jumlahnya di sana? Apa sering ada keluhan-keluhan anak-anak di sana? Baik. Nah, kalau yang lihat di sana banyak anak-anak pegawai yang sekolah di sana. Gitu. Nah, untuk itulah yang pikirkan di sini ke depan mungkin pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi, begitu. Yang tanya lagi, sekolah rakyat itu di Buleleng sudah ada, di kota sudah ada. Ya, baik. Kira mubasir itu yang baik. Kalau Pak Astawa, pernyataan Pak Astawa. Sebentar ya. Ya, Pak Astawa, kami sedang berbicara tentang sekolah dasar ya yang ada di sini. Kami sudah mendapatkan poinnya Pak Astawa. Terima kasih atas atensinya ya. Baik, terima kasih Pak Astawa sudah ikut bergabung di 24644. Kita sapa kembali pendengar lainnya di 24644 dan juga di WhatsApp kali ini ada Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga. Selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi Mariska. Silakan Pak Nyoman. Selamat pagi Om Swastiastu Bapak. Sile Darmo. Silakan Pak. Kepala Sekolah SD nomor 3 Nirjawang. Tadi Bapak telah memaparkan terkait topik tadi yaitu isu informasi. Masih adanya anak-anak di SMP ada yang belum bisa membaca, menulis. Memang kami melihat juga di masyarakat masih ada anak-anak yang seperti itu. Itu apakah penyebabnya? Itu ada kelainan mungkin bagi anak-anak itu. Di mana sekolah di SD sudah sangat sulit sekali untuk mengajar agar bisa membaca, tulis, berhitung. Baik. Kami lihat tahun berikutnya dia tidak naik, tahun berikutnya naik sampai terus berjenjang begitu lama kami lihat. Akhirnya di SD dilepas oleh sekolah SD-nya. Inilah penyebabnya sehingga anak ini tidak bisa membaca dan menulis hitung di tingkat SMP. Sekarang bagaimana caranya menurut Bapak kepala sekolah untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Kalau di SD 3 kami yakin tidak ada. Karena di sana sekolah unggulan, sehingga masyarakat berduyun-duyun untuk menyekolahkan hanya di sana. Karena prestasinya bagus dan juga kedisiplinannya, sehingga tidak ada kesulitan. Di sekolah lain lah ini terjadi hal-hal seperti itu. Harapan kami semoga dengan acara ini anak-anak yang selanjutnya tidak terjadi hal seperti ini. Bagaimana caranya mengatasi karena membaca, menulis ini sangat penting sekali. Kalau tidak bisa, saya kira tidak ada berkelanjutan untuk pendidikannya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana sudah ikut bergabung via WhatsApp call. Kami ucapkan terima kasih juga untuk atensinya. Kita sapa kembali pendengar lainnya di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI, dengan Bapak siapa ini Pak? Sebelum memberikan masukan, boleh saya berikan pantun dulu untuk narasumber? Ya, silakan Bapak, tapi sebelumnya diperkecil dulu volume radionya karena ada feedback di studio kami Bapak. Bisa diterima? Silakan Bapak. Buah jambu, buah pokat,
buat Bapak narasumber. Sehat selalu, tetap semangat. Terima kasih. Terus semua. Panji. Dengan Pak Wali. Pak Dimas di Panji. Nike. Silakan Pak Dimas. Begini Pak, apa yang Bapak sampaikan tadi, saya sebagai masyarakat cuma memberikan support, dukungan Pak. Mudah-mudahan kinerja Bapak ini menjadi artinya contoh dan teladan bagi sekolah-sekolah lain Pak. Karena menurut saya apa yang disampaikan Bapak saudara tadi, itu kalau sudah dari SD itu anak-anak dididik dengan baik, misalnya nanti untuk ke depan SMP tingkat selanjutnya itu akan dia bisa membaca, menulis itu. Pokoknya saya mendukung Pak, 100% mendukung ini program-program Bapak. Hanya itu harapan saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Dimas di Panji Anom sudah ikut bergabung. Namun sebelum kita tanggapi, Pak Kepsek, kita akan rehat sejenak dulu dengan yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Kepala SD Negeri 3 Banjarjawu, Bapak Iputu Susilo Darme. Baik, Pak Kepsek, tadi sudah ada 3 orang penelpon yang bergabung. Beliau-beliau tersebut menyoroti tentang pendidikan dan kami rasa ini merupakan salah satu masukan yang baik juga untuk pendidikan di Kabupaten Buleleng ya. Tadi ada Pak Astawa di Bungkulan yang menyoroti tentang siswa miskin, bagaimana cara mengcovernya di sekolah. Kemudian juga tadi ada Pak Nyoman Sudarsana juga yang menyoroti bagaimana anak-anak yang belum bisa membaca, anak-anak yang mungkin mengalami keterlambatan itu dapat diatasi di sekolah, begitu kan ya. Kemudian yang terakhir ada Pak Dimas di Panji Anom memberikan apresiasi atas kinerjanya. Beliau salut sekali agar tetap dilanjutkan, begitu ya. Semangat ini agar tetap dilanjutkan. Silakan untuk Pak Kepsek bisa langsung menanggapi. Pertama dia ucapkan terima kasih kepada penelpon, atau artinya dalam kesempatan ini ada masyarakat yang peduli sekali dengan perjalanan pendidikan kita di Buleleng khususnya itu. Jadi izin menanggapi sekaligus berbagi pengalaman. Pertama terkait dengan Pak Made Astawa itu yang bertanya terkait dengan ada anak yang tidak mampu secara akademik, namun dari sisi kepribadian, karakternya itu baik, bagus kan begitu. Jadi yang namanya karakteristik manusia, anak-anak itu kan kita tidak bisa samakan gitu. Jadi kita memang menghargai sekali keberagaman. Nah, pertama kita bisa berikan konfirmasi terlebih dahulu di proses seleksi SPMB itu secara nasional sudah jelas aturannya bahwa kita bisa menerima siswa yang memang notabene ekonominya kurang mampu dengan persyaratan itu termasuk kategori miskin, itu kan kita ada nanti syarat-syaratnya itu kita menerima seperti itu. Dan kebetulan kita juga ada siswa yang mendaftar melalui jalur, kalau di SPMB itu seleksi penerimaan mahasiswa murid baru itu namanya jalur afirmasi bagi siswa yang kurang beruntung secara ekonomis. Kita memang ada, kita memang terima itu dari kita fasilitasi. Nah, berikut apa yang bisa kita lakukan terhadap ada dana yang demikian. Tentunya pertama kami pasti mensyukuri sekali bahwa mereka anak tersebut punya kesempatan yang sama terhadap anak yang lainnya tanpa ada diskriminasi kan begitu. Jadi kami usahakan itu ada bantuan yang kami bisa usulkan melalui PIP beasiswa nih kan itu. Kemudian berikutnya ada
biasanya program yang dikoordinir melalui SKPD Dinas Pendidikan itu pemberian bantuan seragam biasanya langsung itu biasanya diberikan dibantu. Nah kemudian di kami juga ada program Tribaja Berbagi. Kami terus intens komunikasi dengan wali, cek perhatikan ada enggak pola-pola, ada enggak perilaku-perilaku tanda-tanda anak tersebut terhambat secara ekonomi. Nah kebetulan tempo hari kami punya datanya itu, tapi tidak banyak memang itu. Di data di kami itu ada kurang lebih 3 orang dan itu kami bersinergi dengan mitra, dengan masyarakat, dengan komite namanya dibantu, dibarengi, dibersamai anak-anak kami sehingga anak-anak kami yang memang terkendala secara ekonomi artinya bisa mengikuti kegiatan sekolah dengan baik, dengan belajar dengan baik gitu. Nah kemudian juga kami itu di kegiatan sekolah itu ada namanya SRA itu kan, sekolah ramah anak, yang tempo hari kita diberikan penghargaan apresiasi oleh Kementerian PPA. Jadi kultur atau budaya-budaya yang seperti itu kita memang isu-isu kecil terkait dengan kondisi anak itu kita memang identifikasi sekali gitu. Ketika memang ini teridentifikasi, yang baru hangat ini kemarin ada enggak kira anak-anak yang layak ini diberikan seragam. Kami rapat komunikasi dengan. Nah kemudian ini dari Pak Astawur, terima kasih dari Bungkulan, dari Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Srage. Nah niki sampai SMP tidak bisa calistung gitu. Nah ini sebenarnya sudah ada banyak langkah, ada banyak antisipasi yang sudah dilakukan oleh sekolah dan dinas pendidikan, belajar dari pengalaman tersebut begitu kan. Nah kalau kita berbicara faktornya tempo hari, karena kami guru, kami sekolah, kami melihat itu kenapa itu bisa terjadi. Itu mungkin ini sharing apa istilahnya hasil diskusi ya. Berdasarkan tempo hari kebetulan pihak Universitas Pendidikan Ganesha juga pernah itu melakukan survei ke lapangan apa yang menyebabkan bahkan menurunkan mahasiswa untuk pendampingan kan gitu. Jadi yang bisa dilakukan itu adalah satu, kalau kita di dunia pendidikan di sini Pora sekarang atasan kita itu sudah membentuk unit layanan disabilitas ULD, termasuk salah satunya ketika ada anak yang indikasinya tidak mampu membaca, entah itu karena faktor disabilitas intelektual, disleksia dan lain sebagainya. Apa disabilitasnya itu kita diberikan wadah untuk bisa berkoordinasi gitu. Nah, namun juga di sekolah itu kita juga apa yang bisa kita lakukan. Contoh di sekolah kami ada namanya program layanan individual. Jadi anak yang hambatan belajar. Kami punya regu piket, selain anak tersebut juga diajari oleh guru kelasnya, guru walinya. Kami secara bergilir memang kebetulan kami seperti tadi Pak Komang kan bilang di 3 Banjar Jawa pasti tidak ada. Dan ternyata ada memang itu. Nah kebetulan dari sisi ekonomi memang jalur afirmasi sebelumnya kurang mampu. Jadi ya kita tahulah kalau misalnya kondisinya demikian pasti perhatiannya yang minim kan gitu. Nah artinya kita sih tidak menuduh karena itu saja gitu. Tetapi memang informasi dan berdasarkan telusuri yang kami lakukan memang demikian kondisinya. Tapi karena ini anak kita, tanggung jawab kita, itu kita yang punya peran dan tanggung jawab bagaimana bisa meyakinkan anak-anak tersebut mendapatkan hak-haknya di sekolah. Utamanya itu udah layanan bagaimana anak tersebut bisa belajar dengan baik sekolah. Utamanya belajar pondasinya dulu, baca tulis hitungnya itu. Piket guru itu kami maksimalkan. Ketika guru piket biasanya secara bergilir itu semua kita gotong royong tiap hari. Tiap hari itu kita bergotong royong kerjasama menuntaskan jika ada anak. Nah kebetulan kami punya satu itu yang di jalur afirmasi kendala baca. Kami bahkan sediakan akses untuk bisa bimbingan belajar di luar itu. Namun ini kembali persoalannya adalah kendala di keluarga, tidak ada yang nganter dan sebagainya. Itu kan kendala ekonomi kan gitu. Nah kemudian ngomongin persoalan dulu dan sekarang kita kan yang paling kuat itu yang terjadi itu adalah kalau dulu kan itu
COVID ditengarai kan, kemudian anak-anak belajar mandirinya lebih banyak, less learningnya terlalu panjang gitu. Nah, tidak hanya di COVID saja sebenarnya. Nah, yang sekarang itu anak-anak kan teralihkan dia perhatiannya oleh gadget. Itu yang menyebabkan. Nah, karena demikian situasi, jadi di sekolah kami terus ketika di kegiatan komunitas belajar itu bersama guru-guru, kami terus ngecek. Bapak Ibu guru, kelas apa yang kira-kira, anak yang mana kira-kira ada hambatan dan kendala itu. Jadi kepala sekolah punya kewenangan, kewajiban itu untuk intens mensupervisi. Tidak itu kan kalau kepala sekolah kan 8 standar itu harus dipastikan berjalan dengan baik di sekolah gitu. Nah, salah satunya ini jangan sampai kita berfokus pada yang lain-lain. Ini yang sejatinya tugas dan peran tanggung jawab kita lolos kan gitu, kita teledor kita. Nah, itu. Jadi memang kami punya catatan-catatan sampai sekecil apapun. Laporan guru, Pak si A rajin Pak, aktif, pinter gitu, tetapi suka sekali bully teman, itu contohnya. Itu apa yang kami lakukan kalau misalnya guru sudah tidak bisa menangani. Kami kebetulan di sekolah ramah itu ada namanya UPK, unit penanganan kasus, masih sana. Nah, berikutnya kami tingkatkan pusat pendidikan itu, keterlibatan satu sekolah, kemudian masyarakat, kemudian orang tuanya. Jadi kami biasa ketika ada kendala-kendala yang memang harus kita diskusikan, bahasanya kami sih sharing bersama, agar ini menjadi tanggung jawab bersama si anak ketika mengalami kendala. Tidak hanya kendala pada persoalan akademik, itu kadang kendala-kendala apa yang terjadi di sekolah, salah satunya pembulian gitu misalnya, kemudian hal-hal yang sifat sensitif mengarah hal yang tidak baik, itu salah satu contohnya kan. Tempo hari ada laporan saya bunuh bu guru gitu misalnya. Itu udah agak ekstrim itu kan. Jadi apa yang ini menyebabkan? Ternyata setelah hari ini nonton HP kan begitu. Dari sana ya kita tetap sinergi dengan masyarakat, dengan orang tua menuntaskan tersebut gitu. Nah, yang Pak Dimas yang terakhir ya. Nah, Pak Dimas, terima kasih, itu Pak Dimas dari Panjianom. Jadi memang benar kami ada di sekolah yang memang notabene itu historinya sudah baik. Itu SD 17 memang namanya zaman sebelumnya, kemudian 347, kemudian menjadi SD 3 Banjar Jawa. Jadi kami lihat itu meskipun tidak melalui tracer alumni langsung, tetapi biasanya ada masyarakat, ada teman-teman, ada anak-anak yang misalnya legalisir ijazah kemana ini loh. Mereka sudah bisa dilihat kerja di tempat ini, itu artinya itu yang kami lihat bahwa anak-anak di sini rata-rata itu sudah berhasil. Kemudian ada juga cerita-cerita dari grup alumni itu memang anak-anak SD 3 Banjar Jawa hampir jadi itu sejarahnya itu. Nah, semoga aja ke depannya sekolah kita bisa menjadi model atau bagian dari pendidikan di Kabupaten Buleleng, sehingga sekolah-sekolah yang lain itu bisa saling belajar, karena kita di satuan pendidikan kembali kita tekankan garis bawahi tidak berkompetisi, tetapi bergerak bersama mencerdaskan anak bangsa. Luar biasa. Gitu. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya dan sudah kita tanggapi begitu ketika penelpon kita, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi di via WhatsApp ya. Pak Narte terima kasih begitu ya atas atensinya begitu. Beliau juga merupakan pendengar kita yang sangat concern dengan pendidikan. Terima kasih Pak Narte. Mohon maaf tidak bisa kami tanggapi teleponnya karena memang waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah mengirimkan komentarnya, Pak Benson Andika di via komen YouTube juga kami ucapkan terima kasih. Kemudian juga Inisal ya, @inisal WW begitu ya. Sekolah yang dengan fondasi karakter yang baik akan melahirkan generasi yang emas. Baik, terima kasih ya. Terima kasih untuk yang sudah beratensi nih Pak Benson, luar biasa ini ya untuk komennya. Nanti mungkin lain kali kita akan undang lagi Pak Kepsek begitu ya untuk berbicara tentang isu-isu pendidikan terkini. Karena memang antusias pendengar luar biasa sekali Bapak. Banyak yang tidak bisa kita bacakan, banyak yang tidak bisa kita tanggapi juga untuk pesannya begitu. Namun sebelum kita tutup untuk dialog Hai Balik Ken pada pagi hari ini, kita akan minta untuk Pak Kepsek memberikan closing statement begitu. Bapak apa ingin
Bapak sampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng tentang pendidikan di sekolah dasar? Silakan. Baik, terima kasih. Sebagai penutup kita di kegiatan pertemuan hari ini di RRI 1 Pro Singaraja. Jadi kita yang bergerak di pendidikan itu, jadi kita dipercayakan oleh masyarakat, sekolah kita, satuan-satuan pendidikan kita, kalau kita bergeraknya di sekolah dasar, bahwa kita harus bisa mengembangkan satuan pendidikan tersebut berdasarkan aset yang kita miliki. Itu. Jadi kalau berbicara pendidikan di Buleleng ini agak perbedaannya itu agak luas sekali. Ada sekolah di kota, sekolah di desa, kemudian sekolah di pinggiran. Jadi gunakanlah pendekatan aset itu, pendekatan komunitas, pengembangan komunitas berbasis aset itu, sehingga kita mampu menggali sepenuhnya aktivitas dan roh-roh yang terjadi, yang ada di sekolah tersebut. Mantapkan kegiatan intrakurikuler tersebut, mantapkan kegiatan kokurikuler tersebut, dan mantapkan kegiatan ekstrakurikuler tersebut, sehingga itu bergerak ke arah yang paling maksimal dan optimal. Sebab dari 8 SNP itu nampaknya satuan-satuan pendidikan kita sudah didukung sekali bagaimana kita secara bebas dan penuh tanggung jawab mengembangkan sekolah kita masing-masing gitu. Itu mungkin sebagai closing penutupnya. Jadi itu menjadi harapan kita bersama. Baik, terima kasih untuk Pak Susilo Darmo, dan dengan berakhirnya closing statement tadi berakhir pula juga untuk dialog kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi, kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan saja begitu ya, dan demikianlah pendengar dialog Hai Balikenken bersama dengan praktisi pendidikan dan juga Kepala SDN 3 Banjarjawa, Bapak Iputu Susilo Darmo. Kami ucapkan terima kasih Bapak ya, suksema, selamat melanjutkan aktivitas kembali, dan semoga nanti berkenan kembali untuk hadir menyapa pendengar dan menjawab tentang isu-isu pendidikan begitu ya Pak ya. Pendengar, selepas ini jangan kemana-mana karena kami masih akan hadirkan rangkaian acara lain yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama